Kami berencana akan berkemah selama 3 hari. Mantap. Itu dah. Begitu sampai, kami disambut pemandangan indah khas hutan yang menyejukkan. Tak lama, kami langsung memasang tenda, mempersiapkan makanan, juga foto-foto di sekitaran hutan. Hingga waktu pun berlalu. Malam pertama kami camping di sana dilewati dengan penuh canda dan kebahagiaan. Pada malam kedua, terasa tempat berkemah ini sudah mulai sepi. Karena siang tadi, kulihat pekemah yang lain sudah kembali pulang. Membuat malam itu terasa sangat sepi. Aku coba meramaikannya dengan bermain gitar di depan api unggun. Hingga tak jauh dariku ada seseorang yang memperhatikanku. Dia mengintip dari balik batang pohon. Siapa ya? Aku pun penasaran dengan sosok yang memperhatikanku di ujung pohon itu. Aku beranjak dari dudukku dan mulai mendekati arah pohon itu. Sambil mencari kayu kering untuk api unggun yang sudah mulai mengecil itu. Sekalian, aku ingin melihat dengan jelas siapa sosok itu. Namun setelah aku dekati, sosok itu menghilang. Siapa sih? Kataku cemas. Setelah mengambil beberapa ranting, aku pun lekas kembali ke tenda. Singkat cerita, malam pun berlalu. Pagi itu aku berniat untuk jogging di hutan ini.
Sayangnya, yang lain masih tertidur pulas. Jadi terpaksa, aku berlari sendirian. Aku pun mulai berlari, sambil melihat-lihat ke sekitar, dan juga melihat ke sekeliling tenda. Barangkali ada yang berkemah di sekitar kami. Namun setelah ku cari, tidak ada satupun yang berkemah. Setelah cukup berlari, aku pun singgah di warung yang tidak jauh dari tenda. Sambil membeli minum, aku bertanya pada ibu warung, apa ada yang berkemah di sini selain aku? Lalu ibu warung pun menjawab tidak ada. Karena kemarin di siang hari pekemah yang lain sudah turun dan kembali pulang. Hanya ada keluargaku dan juga anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong di atas, di dekat kolam cinta. Jawabnya. Tapi mereka hanya pengunjung biasa saja, tidak menginap. Aku mulai was-was dengan apa yang kulihat tadi. Namun aku coba untuk tidak memikirkannya lagi. Malam pun berlanjut. Aku kembali membuat api unggun bersama keluargaku. Di selang aku dan keluarga membuat api unggun, ibuku memasak nasi dan sayur untuk kami sekeluarga makan. Masak apa, Ma? Nasi. Nasinya sesuai dengan harapan. Baru pertama kali ini masak nasi Di tenda. pakai listrik, pakai lampu, pakai kompor dulu. Udah lihat caranya sih di YouTube, kayaknya gampang banget. Cuman nggak tahu nanti jadi apa enggak. Hai. Pada saat kami sedang asik mengobrol, ibuku pun menyuruhku untuk memanggil yang lainnya. Ayo, kita makan masakan. Udah siap nih. Ayo, semuanya makan. Yuk. Tak berpikir lama, setelah berkumpul, kami pun langsung menyantap makanan yang disediakan ibuku. Hingga setelah makan, kami pun bercanda sambil bernyanyi-nyanyi. Sampai
Ketika sedang mendengarkan saudaraku mengobrol, pandanganku teralih ke sisi lain. Ketika aku merasakan kembali, ada yang sedang memperhatikanku. Namun kali ini terlihat sedikit lebih jelas. Terlihat jelas sesosok wanita yang menggunakan gaun berwarna merah dengan rambut yang terurai panjang. Aku sudah mulai merasa tidak nyaman dengan wanita itu. Yang sedari tadi terus menatapku. Aku pun langsung memanggil ayahku. Ya, itu Li. Loh. Ketika aku lihat sosok itu lagi, wanita itu menghilang seketika. Ayah kebingungan melihatku. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kataku sambil melihat ke arah pohon itu. Hingga tiba-tiba saja, astaga, kulihat Tante Pipi mulai bertingkah aneh. Ayah menyuruh yang lain membawa Tante Pipi masuk. Ketika kami akan masuk ke tenda, terdengar suara angin yang berhembus kencang. Lalu kulihat botol galon tiba-tiba terjatuh karena ada burung yang besar hinggap di atas galon tersebut. Kami semua pun masuk ke dalam tenda. Kulihat tanteku terlihat menggigil. Aku pun langsung menyelimutinya dengan selimut agar hangat. Namun tanteku menolak untuk diselimuti. Dia mulai menangis dan tertawa. Tanteku ini kesurupan. Lalu ayahku bertanya pada tanteku, siapa yang masuk ke dalam tubuh tanteku itu? Sosok itu tidak menjawab. Dia hanya tertawa dan berkata bahasa yang tidak kami mengerti. Bahasa itu adalah bahasa Belanda. Ayah menyuruhnya untuk pergi. Dan ayahku pun langsung membawa air dan menumpahkan ke kepala tanteku. Dan roh itu langsung pergi. Tanteku pingsan. Malam itu pun kita akhiri. Dan ayahku menyuruh kami semua untuk tidur. Kami tidur di satu tenda yang cukup besar. Sungguh
Aku ingin segera melewati malam ini. Aku pun terlelap. Hingga aku mendengar suara gaduh di luar sana. Aku pun terbangun. Ku dengar suara gaduh itu seperti suara derap langkah kaki. Penasaran, aku coba intip dari dalam tenda. Dan ya Tuhan, kulihat tenda kami kini sudah dikelilingi oleh barisan tentara-tentara asing. Jelas sekali ini bukanlah manusia. Mereka tentara hantu. Kulihat wajah-wajah mereka pucat dan menyeramkan. Mereka berbaris di sekitar tenda ini. Hingga tiba-tiba aku melihat sesosok perempuan di antara kerumunan tentara itu. Ya, itu wanita berbaju merah yang kulihat sebelumnya. Dan seketika semua tentara hantu itu melihat ke arahku dan mendekati tenda. Terasa kali ini tendaku bergoyang-goyang sangat kencang. Aku coba membangunkan keluargaku yang lain. Namun mereka seakan-akan tidak mendengarkanku. Tidak tahan, aku pun keluar dari tenda. Namun ketika aku keluar, tidak ada siapapun di luar sana. Sepi dan hening. Lalu ayahku keluar dan menyusulku. Lalu menyuruhku untuk masuk. Keesokan paginya, kami membereskan barang-barang untuk kembali pulang. Aku merasa kejadian semalam yang aku alami itu seperti mimpi yang sangat buruk. Dan aku baru sadar bahwa malam kemarin itu adalah malam Jumat Kliwon. Beberapa hari kemudian, aku pun mulai searching tentang hal yang berkaitan dengan hal yang kualami itu. Dan ternyata aku menemukan sebuah sumber yang menuliskan bahwa di Gunung Putang itu ada satu mitos. Katanya seorang noni Belanda yang meninggal di tempat karena terbunuh Jepang. Dan tidak hanya itu,
Ternyata sikapku menawarkan makan kepada semua orang itu bisa mengundang tentara-tentara dahulu yang sudah meninggal. Seakan memanggil mereka untuk makan. Lalu, burung besar yang aku lihat mengelilingi tendaku itu adalah sosok dari penghuni atau penjaga Gunung Puntang. Jadi, saranku untuk teman-teman semua yang hendak berlibur atau bepergian ke tempat jauh atau berkunjung ke tempat yang belum pernah kita datangi, jangan sesekali berkata sompral atau berlaku sembarangan.